Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, bagaimana kabar kalian? Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Jangan lupa juga like dan subscribe channel ini agar kalian tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai kisah cerita kali ini. Di tengah rimbunnya hutan Sumatera yang penuh misteri, di mana pepohonan menjulang seperti penjaga zaman dan suara alam mendominasi setiap sudut, sebuah kisah yang tidak biasa dimulai. Disinilah, sebuah bayi manusia yang tak berdaya ditakdirkan menemukan keluarga yang tak pernah diimpikan oleh siapapun. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di tepian hutan, seorang wanita muda bernama Arinauli melahirkan seorang bayi laki-laki dalam situasi yang tak diinginkan. Kehidupannya yang berat, desakan keluarga, dan rasa putus asa memaksanya mengambil keputusan yang kelak akan menjadi legenda. Dengan air mata yang terus mengalir, ia melangkah masuk ke dalam gelapnya hutan pada malam yang dingin. Arinauli berhenti di sebuah pohon besar yang tampak seperti saksi bisu segala rahasia dunia. "Maafkan aku anakku," bisiknya sembari meletakkan bayinya di atas kain lusuh. Ia berharap hutan akan memberinya jawaban, entah itu berupa kematian yang cepat atau keajaiban yang ia sendiri tidak mampu bayangkan. Setelah itu, ia pergi, meninggalkan anaknya yang menangis lirih. Namun, hutan Sumatera adalah tempat di mana takdir sering berbalik arah. Tangisan bayi itu menarik perhatian seekor harimau besar. Warga sekitar menyebut harimau tersebut Ompung, sang penjaga hutan yang disegani. Yang dikenal sebagai makhluk buas dengan taring tajam dan mata yang menusuk, justru tergerak oleh suara itu. Ompung mendekat, melangkah hati-hati di antara daun-daun basah, hingga ia melihat sumber tangisan. Sebuah bayi mungil, tak berdaya, dengan mata yang masih tertutup rapat. Harimau besar itu mengendus bayi itu, mencoba memahami makhluk kecil yang tampak begitu asing baginya. Alih-alih meninggalkan atau memangsa bayi itu, naluri keibuannya atau mungkin hanya rasa ingin tahu mendorong Ompung untuk membawa bayi itu ke sarangnya. Dengan lembut, ia menggigit kain yang membungkus tubuh mungil itu dan membawanya ke tempat yang aman. Hari berganti minggu, dan bayi itu tumbuh di bawah asuhan Ompung. Harimau itu memberinya nama Biru, karena mata bayi itu, yang ketika terbuka, berkilau seperti langit di atas kanopi hutan. Ompung, dengan segala kebuasannya, menjadi ibu sekaligus pelindung. Ia membawakan makanan, melindungi Biru dari bahaya, dan mengajarinya bertahan hidup. Biru belajar berjalan di atas akar-akar besar, minum dari sungai yang jernih, dan bahkan meniru raungan Ompung yang menggema di seluruh hutan. Hewan-hewan lain di hutan mulai menerima kehadiran anak manusia itu. Burung-burung berkicau untuk menghiburnya, monyet-monyet membawakannya buah-buahan, dan bahkan ular besar yang biasanya menyeramkan menjaganya dari ancaman lain. Namun, di balik semua ini, Biru selalu merasakan ada sesuatu yang hilang. Ia sering melihat bayangannya di sungai dan bertanya-tanya mengapa ia tidak memiliki cakar seperti Ompung atau ekor seperti monyet. Ketika Biru berusia sekitar 7 tahun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sekelompok pemburu memasuki hutan, mengejar harimau untuk diambil kulitnya. Hutan yang selama ini menjadi tempat aman tiba-tiba dipenuhi ancaman. Ompung, yang selama ini melindungi Biru,
tahu bahwa ini adalah saatnya melepaskan anak yang ia anggap sebagai miliknya. Ia membawa Biru ke tepian hutan di dekat desa manusia. Dengan raungan terakhir yang penuh arti, ia mendorong Biru untuk pergi. Pergi, nak, seolah itulah pesan yang ingin disampaikan Ompung. Ini adalah tempatmu yang sebenarnya. Biru menangis, memeluk bulu lebat Ompung untuk terakhir kalinya sebelum ia melangkah pergi. Dalam hatinya, ia tahu bahwa Ompung telah memberinya cinta yang lebih dari cukup untuk bertahan di dunia baru ini. Di desa, Biru yang bertingkah laku seperti hewan liar menarik perhatian penduduk. Banyak yang takut padanya, menganggapnya sebagai anak hantu hutan. Namun ada seorang wanita tua yang mengenalinya, dialah Anna Rowley, ibunya. Dengan air mata yang tak terbendung, Anna Rowley memeluk Biru dan meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Ia menceritakan alasan mengapa ia meninggalkannya di hutan, berharap anak itu bisa memaafkannya. Awalnya, Biru sulit menerima kehidupan barunya. Ia merindukan Ompung dan kebebasan yang dulu ia miliki. Seiring berjalan waktu, ia belajar menyesuaikan diri. Ia menjadi simbol keberanian dan penghubung antara manusia dan alam. Biru tumbuh dewasa, tetapi ia tidak melupakan asal-usulnya. Ia sering kembali ke hutan, mencari jejak sang Ompung yang dulu merawatnya. Meski tak pernah bertemu lagi, ia yakin bahwa harimau besar itu masih mengawasinya dari kejauhan. Kisah Biru dan Ompung menjadi legenda di desa itu, mengajarkan pentingnya harmoni antara manusia dan alam. Dari seorang bayi yang dibuang hingga menjadi anak hutan yang luar biasa, Biru membuktikan bahwa cinta tidak selalu datang dari tempat yang diharapkan, tetapi dari hati yang tulus, bahkan jika itu milik seekor harimau. Dan di tengah hutan Sumatera, raungan rimba masih menggema, seolah berkata, cinta tidak mengenal batas. Biru tumbuh menjadi pemuda yang bijaksana, berbeda dari orang-orang di desanya. Ia sering menceritakan kisah hidupnya kepada anak-anak desa, tentang bagaimana seekor harimau besar membesarkannya di tengah rimbunnya hutan Sumatera. Setiap kali ia berbicara, ada rasa kagum yang terlintas di wajah para pendengarnya. Biru tidak hanya menjadi jembatan antara manusia dan alam, tetapi juga inspirasi bagi mereka untuk menjaga hutan yang menjadi sumber kehidupan mereka. Biru juga memimpin gerakan untuk melindungi hutan dari ancaman perusakan. Ia bekerja sama dengan penduduk desa untuk menanam kembali pohon-pohon yang hilang dan mengusir pemburu liar. Di matanya, setiap hewan yang hidup di hutan adalah keluarganya, dan menjaga mereka adalah bentuk penghormatan terakhir untuk Ompung, ibu yang tidak pernah melahirkannya tetapi mencintainya tanpa syarat. Kini, namanya dikenang sebagai penjaga hutan, dan kisahnya menjadi warisan yang hidup, menginspirasi generasi berikutnya untuk mencintai alam dengan segenap jiwa.